Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Riau, yaitu Kerajaan Siak, Kampar, Indragiri, dan Kerajaan Islam Jambi. Kelompok 2 beranggotakan 1. Abdidipo Pratama, 2. Alif Aditya Pratama, 3. Naufal Romanul Muhaimin, 4. Suslo Artimahanani. 1. Kerajaan Siak. Lokasi: Kerajaan Siak berada di tepi Sungai Siak atau sekarang termasuk wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura. Berjarak lebih kurang dari 125 km dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Proses masuk Islam. Perkembangan dan penyebaran agama Islam di Riau dimulai dengan perkembangan secara sedikit-sedikit melalui rasa keinginan masyarakat Riau itu pada mulanya. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Kesultanan Siak mengatur bahwa Sultan memiliki Dewan Kesultanan sebagai pembantu Sultan dan fungsinya sebagai pelaksana dan penasihat Sultan. Sosial budaya. Kerajaan Siak adalah keturunan Kerajaan Malaka yang tidak terlepas dari kebudayaan dan kesenian dari Melayu Malaka. Namun terdapat pengaruh unsur-unsur dari budaya dan kesenian dari suku yang telah lama mendiami Siak. Ekonomi. Kerajaan Siak penghasil padi, madu, lilin, rotan, obat-obatan, dan berkembang menjadi kawasan pengumpul berbagai produk perdagangan seperti kapur barus, timah, dan emas, serta menjadi ekspor kayu utama di Malaka. Akhir dari Kerajaan Siak. Sepeninggalannya Jalil Saifuddin, Siak mengalami kemunduran pada tahun 1858. Terjadi kesepakatan antara Siak dan Belanda. Isi dari traktat ini adalah otonomi Kerajaan Siak tetap diakui Belanda, namun beberapa daerah milik Siak harus diserahkan kepada Belanda. Peninggalan Kerajaan Siak. Istana Siak Indrapura yang dibangun pada tahun 1889 masih tegak berdiri sebagai simbol kejayaan silam. Patung perunggu Ratu Wilhelmina yang merupakan hadiah dari Kerajaan Belanda. 2. Kerajaan Kampar. Lokasi Kerajaan Kampar. Kesultanan Kampar Kiri atau Kerajaan Gunung Sahilan adalah kerajaan yang berada di sekitar Bantang Kampar Kiri, sekarang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar Riau. Proses masuk Islam. Sebelum berdirinya Kerajaan Kampar Kiri, wilayah rantau Kampar Kiri pernah dikuasai oleh Kerajaan Kuntu di Minangkabau Timur. Belum banyak peninggalan fisik yang ditemukan di Kuntu, selain makam Syekh Baharuddin yang wafat pada 610 Hijriah atau 1214 Masehi. Kuburan ini mensyaratkan bahwa Islam telah masuk ke Sumatera bagian tengah setidaknya sejak abad ke-13. Sistem pemerintahan Kerajaan Kampar. Kerajaan Kampar Kiri didirikan pada 1700 Masehi oleh salah satu putra yang dipertuan Pagaruyung Tengku yang dipertuan Bujang Sati gelar Sultan Pangubayang. Ini dipilih oleh setelah rakyat Kampar Kiri meminta raja kepada Pangruyung. Setelah raja sampai ke Kampar Kiri, Gunung Sahilan ditetapkan sebagai pusat pemerintahan. Sosial budaya Kerajaan Kampar. Masyarakat Kampar menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan dengan budaya yang sangat kuat, diwarnai ajaran agama Islam, yakni adat Basandi Syara Basandi, Kitabulkah, adat persendikan hukum persendikan Al-Quran. Ekonomi Kerajaan Kampar. Kerajaan Kampar banyak menghasilkan barang dagangan seperti lilin, emas, dan kayu gaharu. Akhir dari Kerajaan Kampar. Pada tahun 1946, Sultan Syarif Harun
mendarma baktikan Kampar kepada pemerintah Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bersepakat dengan orang-orang besar yang menyerahkan diri dan seluruh rakyat ikut dalam pemerintahan Republik Indonesia. Peninggalan Kerajaan Kampar: 1. Gunung Sahilan. 2. Masjid Jami Air Tiris. 3. Makam Syekh Baharuddin. 3. Kerajaan Indragiri. Lokasi: berada pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Proses Islam masuk. Agama Islam mulai masuk ke Indragiri meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singing, Kuangsing. Sekitar abad ke-14, penyebaran Islam diketahui berasal dari Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, kemudian menyebar ke Indragiri melalui perairan Sungai Rokan dan Sungai Indragiri. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan khas Indragiri yang telah dibangun oleh orang-orang Melayu secara turun-temurun. Sistem pemerintahan yang berlaku di dalam Kesultanan Indragiri yang sesuai dan berkarakter Islam telah memperkuat pertumbuhan dan perkembangan budaya Melayu. Sosial budaya. Ada semacam warisan nilai budaya dari Kesultanan. Ada sejarah, ada seni berupa syair atau sastra lisan, surat kapal yang lazim digunakan pada pernikahan, mengisahkan dari awal perkenalan sampai akad nikah sampai pesta. Ekonomi Kerajaan Indragiri. Indragiri berpenghasil lada terbesar di Nusantara, sehingga banyak kerajaan lain yang menjalin kerjasama dengan Sultan Indragiri. Selain itu juga penghasil karet. Akhir dari Kerajaan Indragiri. Penyebab runtuhnya Kerajaan Indragiri adalah timbulnya konflik di kalangan keluarga kerajaan antara Raja Said dan Raja Mun serta pemberian tanah yang diperuntukkan untuk Belanda dan ternyata diambil alih kekuasaan oleh pihak Belanda. Peninggalan Kerajaan Indragiri. Masjid Raja Pauh Ranap. Masjid ini didirikan pada tahun 1883 dengan arsitek seorang mualaf dari Tionghoa. Masjid ini berada di Jalan Sultan Ibrahim, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Jambi berkembang di wilayah cekungan Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Sungai ini dan anak-anak sungainya seperti Tembesi, Tabir, dan Perangi merupakan tulang punggung wilayah tersebut. Proses Islam masuk. Berdasarkan penemuan arkeologis, kemungkinan Islam masuk di daerah Jambi diperkirakan dimulai sejak abad ke-9 atau ke-10 sampai abad ke-13. Kemungkinan pada masa itu proses islamisasi masih terbatas pada perseorangan. Sistem pemerintahan. Kesultanan Jambi dipimpin oleh raja yang bergelar sultan. Raja ini dipilih dari perwakilan 4 keluarga bangsawan, suku Keraton, Kedipan, Perban, dan Raja 40. Selain memilih raja, keempat suku tersebut juga memilih pangeran, ratu yang mengendalikan jalan pemerintahan sehari-hari. Sosial budaya. Kebudayaan Jambi sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu yang bernapaskan Islam. Adalah adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Ekonomi Kerajaan Jambi. Jambi adalah kerajaan yang menghasilkan
menghasilkan rempah-rempah berupa lada yang dijual, tetapi setelah kedatangan Belanda dengan diberlakukannya VOC mengakibatkan rakyat mengalami kerugian. Akhir dari kerajaan. Berakhirnya kerajaan Jambi, munculnya perang dengan Johor dan konflik internal dari kerajaan Jambi melatar belakangi runtuhnya kerajaan Jambi. Kekuasaan kerajaan Jambi diserahkan ke Belanda oleh Pangeran Ratu Martingrat pada tahun 1903. Kemudian Jambi digabungkan dengan Palembang dan akhirnya kerajaan Jambi dibubarkan oleh Hindia Belanda. Peninggalan kerajaan Jambi: 1. Makam Rajo-Rajo. 2. Candi Muara Jambi. 3. Kota Tua Batanghari. 4. Menara Air. 5. Kelenteng Hoktek. 6. Rumah Batu Pangeran Wirokusumo. 7. Masjid Al-Falah. 8. Istana Abdurrahman Taha Saifuddin. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.